Oke, selamat sore teman-teman. Ini video yang lain ya, dan gak ada kaitannya tadi dengan highlights dari kunjungan saya ke acara job fair Kemenaker hari ini, Kamis 22 Mei 2025. Tapi ada beberapa hal yang saya kira perlu untuk dibahas, dan sebenarnya ada hal yang saya lupa buat saya bahas sebenarnya. Hal yang saya sangat lupa buat dibahas itu adalah ini. Saya baru nemu satu nasihat hidup ya. Setelah saya mengikuti beberapa sesi webinar gratisan dari Pak Tung Desem Waringin dan satu lagi tuh, dan dari beberapa rangkaian perjalanan hidup saya gitu loh. Dan nasihat hidup yang saya dapat ini adalah, dan saya pengen bagi ke Anda juga, adalah perbaiki relasi, maka perbaiki relasi, perbaiki rezeki gitu loh. Simpelnya, memperbaiki rezeki dengan memperbaiki relasi, memperbaiki rezeki dengan memperbaiki koneksi. Karena kan kita sering dengar orang ngomong ordal. Bahkan sempat disinggung oleh Pak Anies Baswedan ya. Fenomena ordal ini menyebalkan gitu. Ordal itu kan sebenarnya adalah faktor koneksi. Faktor koneksi aja sebenarnya ordal itu, ya kan? Karena yang disampaikan oleh Pak Deddy Susanto dalam video pemulihan jiwa atau soul healingnya itu benar. Yang namanya rezeki itu enggak plek jatuh dari langit, enggak teman-teman. Enggak plek langsung datang dari langit kayak petir gitu ya, kayak petir bung gitu langsung datang ke kita. Enggak teman-teman. Jadi rezeki itu datang dari koneksi ke koneksi, dari relasi ke relasi gitu. Datangnya begitu teman-teman. Jadi itu sih kesimpulan yang saya dapat dari video soul healingnya Pak Deddy Susanto itu tentang yaitu tentang rezeki itu tadi. Intinya adalah perbaiki koneksi, maka itu akan memperbaiki rezeki. Perbaiki relasi, maka itu akan memperbaiki rezeki gitu loh. Memang rezeki sudah diatur sama Allah, betul ya, tapi kalau kita nggak ada usahanya, buat apa gitu loh. Salah satu usahanya kan dengan memperbaiki koneksi ya. Kalau kita koneksinya terbatas, hanya sekedar apa yang ada di circle kita aja gitu, nggak nge-expand ke yang lain, ya maka rezeki kita bakal segitu-gitu aja. Makanya kenapa saya udah nggak ngikut-ngikut demo-demo. Pagi hari ini di mana, di Patung Kuda ada demo desak DPR meluluskan RUU perampasan aset koruptor. Koordinatornya Bung Ospen, teman saya nggak ikut lagi. Kenapa ya? Karena itu adalah bagian dari saya ikhtiar untuk memperbaiki koneksi gitu loh, memperbaiki relasi gitu loh. Jadi bukan semata-mata menghindar untuk gimana gitu loh ya. Relasi benar, kita berteman berkawan dengan siapa aja iya gitu loh,
Tapi kalau kita pengen mendapat satu tujuan tertentu, mencapai satu tujuan tertentu, maka kita harus pilih-pilih. Kalau kita harus pilih-pilih, teman-teman. Kalau kita pengen, misal nih, kita pengen mendapat sesuatu yang lebih mahal, ya kita harus membangun koneksi dengan mereka-mereka yang memang punya value-nya tinggi. Kita misalkan nih, kita rela nih keluar biaya sekian puluh juta untuk ikut acaranya Pak Tung Desem Waringin misalkan. Taruhlah kita ikut yang tertingginya, yang VIP, ya, platinum, VIP, VVIP, apalah itu namanya. Ya kita nanti akan dipertemukan dengan ruang lingkup pertemanan yang punya value yang sangat tinggi, teman-teman. Mungkin akan ketemu dengan mereka yang pejabat tinggi, mereka yang pengusaha besar, hobinya pun juga bukan hobi mahal, dan selera musiknya pun juga bukan selera musik TikTok, koplo, dangdut, atau segala macam. Mereka selera musiknya selera musik bermahal, teman-teman. Itu. Dan mereka juga pakaiannya pun juga pakai brand mahal. Jadi ada value-nya, ada nilai jual yang ditawarkan oleh kaum itu gitu loh. Ada yang dijual, ada prestis yang dijual gitu loh. Kalau menurut saya sih, ya, kalau kita bergaul dengan orang-orang seperti itu, ya, bakalan lancar kita. Kalau misalkan kita pengen dapat proyek yang gede gitu, misalkan kita pengen dapat usaha yang gede gitu, misalkan kita pengen dapat jabatan yang tinggi, misalnya komisaris atau dirjen atau apa gitu misalkan, atau dubes. Itu kan dari koneksi ke koneksi, dari relasi ke relasi gitu loh. Begitu tuh. Jadi rezeki itu tidak plung jatuh dari langit kayak petir gitu, enggak. There's no such thing like that gitu loh. Yang ada rezeki itu datang dari relasi ke relasi, dari koneksi ke koneksi gitu. Makanya kita sering ngomong ordal itu. Ya, connection matters. Relation matters the most. Connection matters the most. Makanya selagi kita masih bisa bergerak dengan leluasa, perluas koneksi gitu loh. Jangan koneksinya hanya berputar di situ aja. Kalau koneksi kita hanya berputar di situ aja, ya rezeki kita akan berputar di situ aja gitu loh. Makanya kenapa saya tergabung di Ikatan Alumni UT, Ikatan Alumni Universitas Terbuka, ya karena untuk memperluas koneksi dan relasi saya. Karena siapa tahu di antara alumni UT ada yang mempunyai datang rezeki, menjadi asbab datangnya rezeki gitu kan. Dari teman-teman saya yang lain juga bisa menjadi salah satu asbab datangnya rezeki untuk saya gitu misalkan. Iya, jadi semua tuh terukur, termeasure gitu loh teman-teman. Ya, bukan semata-mata tidak measured, semua tuh terukur gitu loh. Jadi kalau buat saya pribadi, ya, nasihat yang saya dapat ini tuh berharga banget gitu ya. Kalau kita memperbaiki relasi, memperbaiki koneksi, insya Allah rezeki kita pun akan diperbaiki juga. Makanya mulai sekarang mesti pilih-pilih mana koneksi dan relasi yang sekiranya ada manfaatnya buat kita gitu loh. Sebagai contoh gini, kalau misalkan tujuan kita mau membangun koneksi adalah untuk kebaikan kita misalkan. Contoh, kita pengen bisa bahasa Inggris yang fluent, yang fasih, yang lancar jaya, tanpa macet-macet klub gitu ya.
tanpa macet-macet. Ya kita coba aja. Kita coba aja bangun koneksi dengan orang-orang yang bahasa Inggrisnya fluent. Orang yang bahasa Inggrisnya fluent, lancar gitu ya. Orang yang bahasa Inggrisnya fasih, lancar, kita tempelin, kita deketin, dan kita jadiin koneksi gitu loh. Kita jadiin koneksi. Terlepas dari apa, kita masih bahasa Inggris itu kemampuannya masih seadanya gitu ya. Kita dengan nempel sama mereka, lama-lama bahasa Inggris kita juga akan fluent. Lama-lama bahasa Inggris kita juga akan lancar. Kenapa? Karena nyerap pengaruhnya. Ya tapi kalau kita pengen bisa bahasa Inggris nih, kita misal pergi ke US atau ke UK atau ke Australia, ke New Zealand ya. Misal kita pengen bisa bahasa Inggris, kita pengen lancar bahasa Inggris dengan kita pergi ke negara-negara yang English speaking tadi. Ya kalau di sana kumpulnya cuma dengan sesama orang Jawa, ya iso boso Jawa wes. Ujung-ujungnya tetap aja ngumpul sama orang Indonesia. Ya nggak bakal bisa, nggak bakal dapet yang kayak gitu, ya kan? Mestinya berbaur, blend with the locals, berbaur dengan masyarakat setempat. Nanti lama-lama bahasa Inggrisnya akan lancar sendiri kok, percaya deh. Karena kita tuh nyerap dan bisa milih mana yang bagus dan mana yang nggak bagus buat kita, gitu teman-teman. Jadi itu kan rezeki juga, bisa bahasa Inggris yang fasih, lancar, itu juga itu rezeki teman-teman. Kalau kita pengen bisa bahasa daerah, misalkan bahasa daerah apa, misalkan kita pengen bisa bahasa daerah apa gitu ya. Kita baur sama orang dari asli daerahnya situ ya. Lama-lama bisa kita jadi berbahasa daerah seperti orang tersebut. Namanya blend with the locals, berbaur dengan masyarakat setempat. Jadi bukan kita malah menjauh. Itu begitu teman-teman ya. Jadi kalau boleh saya sampaikan, kalau pengen rezeki kita luas, maka perluas relasi, perluas koneksi. Nggak ada cara lain. Kalau pengen rezeki kita bagus, maka bagusin yang namanya koneksi, bagusin yang namanya relasi gitu ya. Dan insya Allah ketularan kita. Kalau orang ini misalkan orang ini jago di mathematics, kita pepetin terus, ya orang itu pasti akan, yang tadi yang gak jago mathematics akan jago mathematics. Percaya deh gitu. Percaya deh, nggak bohong, karena saya ngalamin gitu. Apa yang saya bagi ini nih. Oke lah teman-teman, udah mau maghrib, semoga bermanfaat nasihat menjelang maghrib ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa lagi.